Aku dia mau nanya, Boleh. eee, oke, aku mau nanya dong ke Kak Yeriko. Kak Yer, bisa jelasin nggak ciri-ciri orang yang kesombongan dalam rohani itu seperti apa? Ya, eee, kesombongan rohani aja ya. Jadi kalau kesombongan rohani ini teman-teman, saudara, itu memang kalau misalkan kita lihat tolak ukurnya apa ya. Tolak ukurnya mungkin yang kita tahu bersama atau yang sering kita pakai patokannya adalah dia yang mungkin merasa diri paling benar, dia merasa bahwa dia tuh kayak paling pintar ya. Itu sebetulnya hal-hal yang bisa dikatakan juga masuk dalam makna sombong. Sesuatu yang dia anggap hebat gitu ya dan dia merasa orang lain tidak hebat seperti dia, itu sudah definisinya sombong. Benar ya? Nah, kalau berbicara soal rohani itu yang gimana? Karena berbicara rohani ini kan berbicara hal-hal yang spiritual, teman-teman. Nah, dalam hal ini tentunya jatuhnya pada hal-hal dunia yang bersifat pelayanan, kayak gitu. Nah, dalam pelayanan sendiri, tadi sudah aku jelasin di dalam sharing, bahwasanya ada orang-orang yang contohnya seperti ini, teman-teman. Ini ada satu kisah atau kasus ya, Cerena dan teman-teman. Ada orang di dalam satu gereja, itu ada pemuda yang mereka malas ke gereja. Bukan karena gerejanya jauh, bukan. Tetapi malas sama orang-orang yang toksik dalam gereja. Kenapa toksik? Karena gini, di dalam gereja seharusnya mereka adalah orang-orang yang menyambut kehadiran orang-orang lain, tetapi nyatanya mereka adalah orang-orang yang bahkan justru menjudge, menghakimi, mengeneralisasi orang-orang yang tidak pernah ke gereja dengan mengatakan bahwa mereka tidak layak, mereka tidak pantas. Jadi ketidakpantasan orang lain diukur dari kelayakan mereka. Jadi dalam hal gini ya, ketidakpantasan orang lain diukur dari mereka yang sering pelayanan, mereka yang sering melayani aku dong, yang sering gereja gitu ya. Kalian mah yang sering di luar gereja ngapain gitu? Tidak masuk hitungan seperti itu. Nah, itu juga sudah masuk dalam namanya sombong rohani. Atau juga bisa sombong secara pemahaman atau teologikal kayak gitu. Ada orang memang yang pintar teologi, pintar apa namanya firman Allah, fasih dalam berkata-kata dan lain sebagainya. Tapi mereka memanfaatkan itu untuk menjadi kepuasan atau dalam artian peninggian diri sendiri. Seperti tadi orang Farisi yang berdoa di bait Allah yang saya jelaskan tadi, ya. Itu kan orang yang dianggap suci, dianggap sebagai rohaniawan. Tetapi nyatanya dia sombong. Sombongnya juga luar biasa, bukan sombong terhadap sesama, sombong di hadapan Allah. Ini luar biasa ya. Saya tidak tahu, mungkin kita kebanyakan sombong di depan banyak orang, tapi kalau sombong di hadapan Allah, wah kita nggak tahu, karena itu masing-masing orang. Nah, orang Farisi di sini dia sombong di hadapan Allah. Sombongnya karena pertama dia mengatakan bahwa dia sering beribadah, dia rajin, bahkan memberikan perpuluhan sekian kali, ya, dan sudah sibuk-sibuk untuk menyombongkan dirinya, dia menghina orang lain dalam doa. Hinaannya dalam artian tidak secara langsung, tapi secara implisit. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Maksudnya apa coba? Kalau tidak sama seperti pemungut cukai ini kan dia mau mengatakan bahwa aku tidak berdosa seperti dia. Kayak gitu. Padahal yang Tuhan mau katakan bahwa kita semua adalah statusnya orang berdosa, kayak gitu. Ini hanya beda dalam artian bahwa engkau sudah lama kenal Tuhan atau belum kenal lama dengan Tuhan. Sama seperti perumpamaan tentang pekerja yang diupah sehari sedinar. Pernah dengar kisah itu ya, teman-teman? Ada orang yang datang jam 9 pagi, janjian ya, satu hari sedinar, oke. Ada jam 12 siang, sehari tetap sedinar. Jam 3 sore, bahkan sampai yang jam 5 waktu mau habis 1 jam, tetap gajinya sedinar. Dan orang-orang yang jam 9 pagi marah, lo kok bisa? Aku ada 9 pagi kok sedinar. Ya memang, karena kan hitungannya sehari. Artinya itu mau berbicara tentang anugerah Tuhan ya, diberikan kepada siapa dan tetap anugerah yang sama Tuhan berikan seperti itu tanpa membedakan Tuhan, tetap itu anugerah diberikan kepada setiap orang. Jadi saya mungkin kalau bagi aku ya, aku sendiri juga tidak mau untuk terlalu berani menjudge karena aku juga takutnya menghakimi orang-orang seperti itu. Tetapi kesombongan rohani itu nanti kita bisa rasakan kok di hati kita. Orang ini sepertinya gini ya. Orang itu nanti membuat kita ilfeel. Ilfeel karena dia ini kayak gimana ya? Terlalu memamerkan diri ya, terlalu show on atau bahkan mungkin dia terus merasa superior. Superior ini artinya bahwa CSM nggak akan jalan kalau tanpa aku. Contohnya gitu ya. CSM ini nggak akan berdiri kalau bukan aku. CSM jadi apa? Kira-kira kayak gitu. Contohnya kecil. Ya, jadi ada rasa di mana dirinya adalah yang hebat gitu. Orang-orang lain tidak hebat. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan, sekalipun mungkin dia tidak melakukan hal seperti ini, tapi kita bisa rasa. Karena orang-orang yang sombong rohani itu, ya maupun dia munafik atau halus, tetap kita bisa rasa kayak gitu. Mau munafik atau dia secara langsung terang-terangan sombong, kita bisa rasa.
Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya, saya beberapa hal yang aku mungkin bisa sampaikan karena ini bersifat objektif atau subjektif dalam artian bahwa ini hanya berkaitan dengan asumsi kita seperti itu. Tetapi tolak ukurnya mungkin kita bisa lihat dalam Alkitab tadi tentang orang Farisi, tetapi juga kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sombong rohani itu juga kita akan bisa rasakan bagaimana ketika dia sombong hati kita tidak ada damai di sana. Ya, kurang lebih seperti itu.